mau mulai atau menunggu Yazid? Bentar Pak, saya tanyakan. Oh iya ya, nggak apa-apa. Halo, assalamualaikum Yazid, Nabila, sudah siap kita? Udah Pak, Sudah siap ya. Kalian ada kelas lagi berikutnya jam berapa? Jam berapa dua Nabila? puluh tiga puluh Pak. Oh, berarti ini sampai 20.30. Kita punya waktu sampai 20.30 ya. Iya Pak, benar. Oke, baik. Tapi kita nggak perlu sampai selama itu. eh Supaya nanti tidak terlalu larut juga. Dan kalian bisa minta maju itu kelas apa? Oh, ininya kelasnya. Dengan siapa kelasnya? Dengan Pak Adit Pak. Oh, Pak Adit, Kaprodi ya. Benar Pak. Baik. Baik, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga ada manfaatnya pertemuan hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang studi atau metode studi Islam ya. Membahas tentang metode studi Islam ya, bahwa di dalam mempelajari agama Islam ini ada cara-cara yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ini direkam sebagai satu pembahasan yang disebut dengan metodologi studi Islam. Oke. Nah, eh secara bahasa ketika kita mau memahami makna ini, maka kita bisa menggunakan pendekatan secara etimologi ya. Jadi metodologi studi Islam gitu ya, secara bahasa. Jadi metodologi itu apa? Metodologi ini terangkai dari dua kata ya, metode dan logos. Metode adalah cara, logos itu adalah ilmu. Jadi kalau kita dengar misalnya sosiologi, nah, itu berarti ilmu tentang sosial. Psikologi berarti psikis dan logos, ilmu tentang psikis atau jiwa. Ya. Kemudian misalnya antropologi, antropos dan logos. Itu ilmu tentang antropos atau tentang manusia gitu. Biologi berarti ilmu tentang bio. Bio itu makhluk hidup. Jadi biologi itu adalah ilmu tentang makhluk hidup. Nah, rangkaian dari kata ilmu ini sebetulnya ilmu kalau dalam frame kajian filsafat ilmu, sumber-sumbernya adalah hal-hal yang secara empiris dan rasional bisa dibuktikan atau dikemukakan gitu ya. Jadi yang masuk dalam kategori logos itu adalah ilmu-ilmu yang bisa masuk dalam akal manusia dan bisa diserap oleh panca inderanya. Itu adalah logos gitu ya. Tapi ketika di sini kita membahas keilmuan dalam frame agama, di dalam agama ini ada hal-hal yang sifatnya tidak rasional dan
tidak empirikal atau gaib gitu ya. Jadi ajaran agama ini sifatnya sebagian ada yang menyebutnya sebagai mitos-mitos gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya gaib gitu, tidak bisa dibuktikan oleh akal dan panca indera begitu. Tidak semua hal yang ada di dalam ajaran agama itu kemudian dalam perspektif keilmuan, filsafat ilmu itu bisa diterima. Maka dari itu orang-orang barat yang banyak dipengaruhi oleh tradisi pengetahuan semacam ini, mereka tidak jarang yang menjadi agnostik atau kemudian ateis, karena dia melihat bahwa apa yang disampaikan dalam ajaran-ajaran agama itu sebagian besar sifatnya belum bisa dibuktikan secara empirik. Misalnya ajaran agama bicara tentang hari akhir. Hampir semua agama mengatakan akan ada hari akhir. Termasuk di dalam Islam kita kenal dengan istilah kiamat gitu ya. Nah, kiamat itu belum terjadi, jadi mereka tidak bisa membuktikan itu. Kemudian alam kubur gitu ya. Mereka tidak bisa menerima itu karena tidak bisa membuktikannya secara empiris gitu ya. Empiris tuh dia lihat, alam kubur begini ya. Nah, sehingga ketika kita mengatakan metodologi studi Islam, maka di sini sebetulnya ada semacam eh, bagaimana kita bisa merasionalisasikan ajaran agama ini. Karena sebetulnya eh, menurut Einstein itu kan bukan seorang Islam, dia mengatakan bahwa eh, lebih mudah membuktikan bahwa Tuhan itu ada daripada Tuhan itu tidak ada, katanya. Bahwa di dalam kehidupan ini itu ada kekuatan adikodrati yang ultimate, yang paling tinggi, yang kemudian dia mengendalikan seluruhnya gitu ya, dan berkehendak atas segala sesuatu. Nah, ini metodos. Dalam ilmu ini metodologi dianggap atau dipahami sebagai cara-cara tertentu ketika kita mengkaji sesuatu. Kalau di dalam bahasa Arab metodologi ini disebut sebagai manhaj ya. Diambil dari kata nahaja yanhaju, nahjan berarti jalan yang terang. Nah, secara terminologi metode ini adalah cara atau jalan agar kita bisa sampai pada level ontologi satu objek pembahasan. Ontologi itu adalah kajian hakikat gitu ya. Itu kajian hakikat. Nah, jadi di dalam sebuah cabang keilmuan itu pasti ilmu itu akan sampai dalam filsafat ilmu ya, akan sampai kepada namanya kajian ontologis atau kajian kepada hakikat. Misalnya kalian belajar biologi, pasti harus nyampe pada ilmu hakikat biologi itu apa, gitu ya. Dan melalui seperangkat kaidah-kaidah umum yang dapat mengarahkan aktivitas rasio hingga sampai pada kebenaran objektif suatu penelitian atau penyelidikan. Nah, ini yang tadi saya katakan, bahwa metodologi ini kemudian adalah satu jalan yang dilalui oleh para ilmuwan yang kemudian menggunakan dua perangkatnya. Yang pertama adalah rasio atau akal. Disebut dengan rasio atau akal ini adalah ketika dia bisa membandingkan. Rasio itu kan perbandingan. Jadi dia bisa membandingkan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk. Itu disebutnya dengan rasio. Sehingga orang-orang yang sudah matang di dalam akalnya, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan cenderung pada kebaikan. Harusnya seperti itu. Nah, aktivitas akal ini atau rasio ini akan menuntun seseorang ketika melakukan penyelidikan atau penelitian sampai pada kebenaran objektif. Kebenaran objektif itu begini. Kebenaran objektif itu adalah nilai-nilai kebenaran yang melekat pada objeknya. Jadi kalau kebenaran subjektif itu melekat pada diri kita.
Misalnya begini, kopi itu warnanya apa? Kopi itu warnanya hitam. Kopi itu warnanya hitam, gitu ya. Nah, kemudian hitam itu adalah kebenaran objektif karena memang kopi itu warnanya hitam, kan begitu. Nah, ketika kita ditanya, kamu suka kopi atau tidak? Saya tidak suka kopi. Ya, saya tidak suka kopi yang hitam itu. Maka kebenarannya itu adalah bisa subjektif karena suka atau tidak sukanya bersandar pada si subjeknya, bukan si objek kopinya, gitu ya. Dalam hal ini kopi menjadi objek. Nah, sehingga ketika manusia menggunakan akalnya menempuh satu metode tertentu untuk mencapai atau untuk menemukan satu jawaban dari satu pertanyaan, melakukan penyelidikan ya tentang kebenaran, maka dia bisa sampai pada kebenaran objektif, gitu ya. Ini kita membahas tentang metodologi tadi ya. Jadi cara-cara hingga kita bisa sampai atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan hingga sampai kepada kesimpulan dalam artian kebenaran objektif itu. Kemudian metodologi atau manhaj ini adalah suatu ilmu yang bekerja di balik semua jenis dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Dengan melakukan analisis secara metodologis dan membatasi gerak-gerak langkahnya, inilah yang dikenal dengan filsafat ilmu. Nah, di dalam kajian akademik, tadi yang saya sempat singgung ini, di kajian filsafat ilmu itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Pengertian studi dan Islam. Studi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah bahas atau artinya pembahasan atau kebahasaan, gitu ya. Atau bahas itu mencari sesuatu yang tersembunyi. Jadi secara bahasa itu bahas itu ya bahasu, mencari, gitu ya. Jadi yang dicari apa? Pasti sesuatu yang tersembunyi. Karena sesuatu yang tersembunyi dari akal manusia susah untuk digambarkan, dan dalam bentuknya adalah perspektif, gitu ya, atau persepsi, bukan persepsi, ini persepsi. Yang kemudian ada dunia realita, gitu ya, dijangkau oleh indera, sifatnya benda-benda maknawi seperti keberanian dan kejujuran, gitu ya. Jadi studi itu di dalam bahasa Arab disebutnya bahas atau untuk membahas, mencari, gitu ya. Atau bisa juga studi itu disebutnya at-ta'allum atau mempelajari ilmu, gitu ya. Atau tadarus, melakukan penjabaran atau mendaras ilmu. Mendaras itu apa sih ya? Mendedah lah ya, mempelajari lah ya bahasa ininya. Nah, yang dipelajari itu atau yang dicari itu sifatnya ada yang bentuknya persepsi, abstrak, konsep di dalam pikiran kita. Ada juga hal-hal yang sifatnya empiris yang bisa dijangkau oleh indera manusia, gitu, di dunia realitas. Dan konsep-konsep itu harus bisa juga dibawa kepada dunia realitas, gitu ya. Konsep itu ya bisa diuji di dalam dunia realitas, gitu ya. Kemudian makna Islam. Islam ini ada maknanya, seminggu yang lalu sudah kita bahas juga, bahwa intinya adalah sikap kita yang berserah diri secara total kepada otoritas tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia memiliki keunggulan yang sifatnya rububiyah dan kudrah. Kudrah itu artinya kekuasaannya mutlak, begitu ya, dan rububiyah dia pemeliharaan. Sehingga hanya kepada Allah lah kemudian kita hanya pantas menyembah, hanya Allah yang pantas untuk disembah. Sehingga dia punya sifat-sifat yang sifatnya uluhiyah atau keilahan, gitu ya. Sehingga Islam ini satu bentuk penyerah dirian seseorang kepada secara total dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana di Al-Qur'an disebutkan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku gitu ya, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada persaksian atau syahadat ya, bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan melaksanakan hak Allah dengan penuh keikhlasan, mengikuti segala petunjuk Rasulullah atau al-ittiba dalam hal-hal seperti sholat, puasa, zakat, haji dan semua ketentuan umum di dalam ajaran Islam ini, baik dalam aspek akidah, akhlak, muamalah, kemudian hukum-hukum munakahat, hukum-hukum siasah atau politik kenegaraan, dan juga jinayat, hukum-hukum pidana, serta hal-hal lainnya gitu ya. Nah, ini diantaranya yang kita kenal, ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah SAW, riwayat itu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bunyanul Islam ala khamsin gitu ya. Asyhadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamatis shalah, itaiz zakah, shomar ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu dibangun dari 5 pondasi. Yang pertama syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, melaksanakan puasa, memberikan zakat, kemudian pergi haji ketika ia sudah mampu berhaji. Baik. Kemudian studi Islam ini bisa dibagi menjadi 3 ya. Ada 3 aspek yang dipelajari melalui pendekatan Islam ini. Bisa kita lihat dari aspek kognitif pengetahuan, jadi pengetahuan tentang Islam itu. Kemudian afektif ya, afektif bukan efektif, itu afektif adalah sikap, bagaimana attitude. Kemudian ada psikomotorik atau pengamalan gitu. Pengamalan artinya hal-hal yang bisa kita amalkan. Selanjutnya dalam berdasarkan sumber, studi Islam ini adalah suatu studi kajian. Jadi kalau orang-orang orientalis itu, kalau bagi kita Islam ini adalah agama wahyu. Agama wahyu ini artinya agama yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, bukan ciptaan manusia, gitu. Tetapi ada orang-orang orientalis. Orang orientalis ini adalah orang-orang yang mempelajari di luar barat, orient, itu timur kan. Jadi mereka orang barat yang mempelajari dunia timur, termasuk Timur Tengah, termasuk Islam, gitu ya. Menurut mereka Islam adalah agama budaya gitu ya. Sedangkan menurut kita dia adalah agama wahyu. Agama wahyu itu berada dalam dalam frame bingkai kebenaran yang absolut gitu ya. Sedangkan orientalisnya itu mengatakan bahwa dia tidak kebenaran absolut tetapi menjadi kebenaran relatif, karena akan berhadapan atau bersinggungan dengan kebenaran-kebenaran yang lainnya, sehingga kebenaran itu sifatnya bisa relatif menurut orang orientalis ini. Nah, di dalam perspektif studi Islam ini, bagi kita yang seorang muslim yang mempelajari Islam, maka nuansa keimanan itu kental. Jadi yang kita pelajari itu dalam upaya untuk menambah, memupuk keimanan, menambah keyakinan kita terhadap ajaran Islam ini begitu. Jadi kita ketika mempelajari Islam maka nuansanya keimanan. Sedangkan mempelajari Islam oleh orang-orang orientalisme ini atau orientalis ini, dia sifatnya kritis ya, mengkritisi, kemudian melihat, membanding-bandingkan, mencari kekurangannya gitu ya. Walaupun pada kesempatan lain dia juga melihat
kelebihan-kelebihannya apabila orientalis itu adalah orang-orang yang benar-benar objektif di dalam melakukan kajian atau studi terhadap ajaran-ajaran agama yang dia teliti gitu ya. Nah, artinya kita dapat pahami dari penjabaran tadi dari awal sampai saat ini bahwa metodologi studi Islam ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan secara ilmiah untuk bisa mempelajari Islam secara luas gitu ya. Dan pendekatan yang kita gunakan tentunya adalah pendekatan sebagai seorang muslim, bahwa kita mempelajari Islam dalam upaya kita untuk lebih meningkatkan keimanan kita begitu ya, memperdalam ajaran yang kita yakini kebenarannya gitu, dan bisa mengamalkannya dalam sendi-sendi kehidupan kita. Apa sih urgensi ketika kita mempelajari ajaran Islam ini secara metodologi atau secara menggunakan pendekatan yang ilmiah, ya, bahwa dengan bekal metode secara ilmiah ini, maka kita bisa memiliki semacam acuan atau pedoman di dalam menyelami begitu luasnya keilmuan gitu ya, sehingga kita tidak tenggelam di dalam kebingungan. Nah, jadi metodologi ini bisa dikatakan sebagai satu ilmu tentang alat gitu ya, alat untuk kita bisa memahami secara sistematis cara hal ini, sehingga apa yang kita pelajari itu, ajaran Islam itu bisa betul-betul kita yakini kebenarannya secara kuat gitu ya. Dan kemudian apabila ada sebuah perbedaan ya di dalam mengkaji keilmuan Islam ini, kemudian kita bisa punya rujukan yang sama. Artinya coba kita lihat metodenya, apakah ada kekeliruan di dalam metode. Orang bisa masak nasi goreng sama, tetapi tahapan-tahapannya bisa kita lihat di situ. Kemudian ada studi Islam ya, di dalam Islam ini mempelajari apa yang terkandung di dalam ajaran Islam ini, yang sudut pandangnya adalah secara kebahasaan gitu ya. Misalnya memahami tafsir terhadap Quran, maka ada pendekatan kebahasaan. Nah, pendekatan kebahasaan ini ada ilmu-ilmu bahasa seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu badi, ilmu ma'ani, untuk bisa memahami apa sebetulnya pesan yang Allah sampaikan melalui Quran dengan bahasa Quran itu dengan bahasa Arab. Kemudian ada juga perangkat-perangkat seperti usulul fiqh. Usulul fiqh ini adalah sebetulnya ilmu-ilmu tentang qawaid. Qawaid itu ilmu-ilmu tentang logika sebetulnya, mantik ya, ilmu logika. Jadi ada usul fiqh ketika kita mau menerapkan satu hukum fikih gitu ya, fikih atau penjelasan tentang satu hukum, maka ada usulul fiqh, bahwa ada dasar hukum sebelum fikih gitu ya. Itu yang disebut dengan usul fiqh. Misalnya, bolehkah kita makan babi? Nah, ternyata jawabannya boleh. Ada usulnya boleh makan babi ketika tidak ada makanan lain. Nah, ini disebut dengan kajian usul, dan kemudian dibuat kaidah usul fiknya. Misalnya ad-daruratu tuhdiful mahdurat, sebuah keadaan yang darurat maka boleh menyampingkan sesuatu yang diharamkan tadi begitu ya. Nah, sehingga dengan kajian usul fiqh ini menjadi satu pegangan acuan umum bagi karangan ilmuwan yang mengkaji tentang dalil-dalil gitu ya. Adakah ini usulnya apa misalnya begitu ya. Dan begitu pula dengan studi Al-Quran dan tafsir, ada satu metode atau cara
yang kita kenal dengan ulumul Quran atau usulut tafsir atau ilmu tafsir gitu ya. Begitu juga ilmu hadis, ketika kita mempelajari hadis, karena dua sumber utama kita di dalam Islam ini ajarannya adalah Al-Quran dan hadis. Ketika kita menafsirkan Quran, maka ada ilmu yang disebut dengan ilmu tafsir atau ulumul Quran atau ulumul tafsir. Sedangkan membahas tentang hadis-hadis, ada kaedah metodologi yang kita kenal dengan istilah ulumul hadis atau mustalahul hadis. Nah, di dalam hadis misalnya, hadis itu ada dua komponennya. Yang pertama adalah matan atau konten, kemudian ada sanad atau riwayatnya. Nah, dari situ kemudian bisa kita kriteriakan mana hadis yang masuk tergolong dalam hadis sahih, mana hadis yang tergolong hadis hasan, ataupun mana hadis yang tergolong hadis doif. Bahkan dari situ secara metode itu, nah misalnya di dalam hadis itu untuk membuktikan bahwa hadis itu benar atau tidak secara riwayat, dia periksa orang-orangnya. Maka dicek misalnya dengan pendekatan eh, pendekatan misalnya triangulasi kalau kita sebut sekarang. Misalnya satu hadis A, riwayat A, kemudian dicek siapa saja yang pernah mendengar ini. Oh, ini dari ini dari ini. Oke, dicek orang-orang yang mengatakan ini. Oke, orang-orang ini adalah orang-orang baik, maka hadis ini bisa masuk dalam kategori hadis sahih misalnya gitu ya. Nah, ini secara metode ada ilmunya yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya objek studi Islam itu? Studi Islam itu adalah secara kesimpulannya adalah sebuah upaya sistematis, logis, terencana dalam mengkaji Islam secara integral, baik dari norma-norma utama atau kajian-kajian normatif ataupun kajian-kajian yang sifatnya praktis ya. Jadi wujud dari praktek keislaman di tengah realitas masyarakat. Misalnya persoalan ibadah, persoalan muamalah ya, jual beli, hutang piutang, kemudian ada persoalan akhlak, bagaimana kita bersikap kepada tetangga, kepada kawan, sahabat, bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda gitu ya. Dan studi Islam ini juga membahas mengenai referensi Islam secara utuh berdasarkan hasil pemahaman dan pemikiran kaum muslimin dalam rentang waktu yang panjang, seperti bidang-bidang ilmu kalam ya. Ilmu kalam itu ilmu-ilmu logika, kemudian ada ilmu hukum fikih, ada filsafat, ada tasawuf, ada sejarah, kemudian aspek-aspek lainnya. Artinya selain dia membahas tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlak dan lain-lainnya, juga membahas tentang bagaimana ijtihad para ulama terdahulu yang kemudian menghasilkan satu kaidah-kaidah ya, yang kita kenal dengan kaidah fikih, ada kaidah filsafat dan lain-lainnya gitu ya. Sehingga ilmu-ilmu di dalam Islam ini sangat luas dan komprehensif, dan harusnya bisa kita bumikan bukan hanya sekedar ajaran yang sifatnya di awang-awang atau berada di langit begitu, tetapi dia adalah satu konsep ajaran yang paripurna dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Baik, saya kira sampai di sini ada pertanyaan. Nabila, Iya, Pak. Yazid, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Baik, kalau begitu saya yang bertanya ke Nabila dan Yazid ya. Coba sebelum kita akhiri sesi kita karena tidak ada pertanyaan, saya ingin Nabila dan Yazid mencoba memberikan penjelasan ulang dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Coba rangkumannya aja lah. Kira-kira apa yang Nabila pahami tadi dari apa yang sudah saya sampaikan. Silakan. Ya, baik, Pak. Izin menjawab. Mm-mm. Jadi metodologi studi Islam ini adalah langkah-langkah yang dilakukan secara ilmiah untuk bisa mempelajari Islam secara luas
dengan menggunakan pendekatan sebagai Muslim untuk mempelajari Islam dan meningkatkan iman dan memperdalam ajaran yang kita yakini dan mengimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Yazid, silakan Yazid. Sebentar Pak, Ya, lagi di mana Yazid? masih di kantor Pak. Oh, masih di kantor. Baik, silakan Yazid. Eh, Terlalu, aduh. Metodologi Islam adalah suatu ilmu yang memuat atau yang berisi tentang prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam mempelajari Islam secara efektif dan efisien, menemukan fakta sampai melakukan generalisasi Islam baik secara ajaran dan pemahaman dan pemahaman Pak. Oke, baik. Ya, baik. Saya kira sudah Isya. Kita cukupkan saja ya. Nanti kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Apa namanya? Materi ini nanti mungkin akan saya berikan ya. Nah, kita punya grup WhatsApp bersama nggak? Sudah saya buat, Pak. Tinggal saya masukin nomor Bapak saja. Oh iya, baik. Kalau begitu boleh silakan kalau mau dimasukkan untuk kita bisa sharing tentang materi dan lain sebagainya. Oke, baik, Pak. Saya kira Izin mau nanya Pak, boleh silakan. ini boleh gak yang PPT yang tadi Bapak itu dikirim Pak ke Iya, grup nanti? iya, itu yang makanya saya tadi bilang Yazid. Nanti insya Allah akan kita kirimkan materi-materinya ya. Kalau enggak, Iya Pak. kalau di grup kan tinggal kirim sekali aja, begitu ya. Iya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik, saya kira kita cukupkan pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti kita akan apa namanya bertemu lagi di Selasa depan. Selasa kayaknya habis maghrib aja ya, lebih enak ya. Udah Baik, enak, Pak. udah sholat, udah Baik Pak. istirahat gitu. Kalau setengah enam itu kita terpotong. Dan kelihatannya Yazid pasti selalu masih ada di kantor Yazid ya, masih ada di lapangan ya. Selalu Pak. Pulang jam berapa Tapi ya? kadang udah balik Pak. Oh, udah balik ya. Iya. Ya, baiklah. Saya kira kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Izin lift, Pak. Baik. Iya Pak, izin juga.